Galatihim atau Galatia pasal 1 ayat 1-24. Paulus seorang rasul bukan dari manusia, bukan pula melalui manusia, melainkan melalui Yeshua HaMasyiah dan Elohim, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara yang mati. Dan semua saudara yang bersama dengan aku. Kepada kehilat-kehilat di Galatia. Bagimulah anugerah dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa, dan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, yang telah menyerahkan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita supaya Dia dapat melepaskan kita dari masa yang jahat yang akan datang sesuai dengan kehendak Elohim dan Bapa kita. Bagi Dia kemuliaan dari masa ke masa. Amin. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah HaMasyiah, kepada Injil yang berbeda. Yang sebenarnya tidak ada yang lain, selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil HaMasyiah. Namun, sekiranya kami atau malaikat dari surga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang aku katakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. Sebab sekarang, apakah aku sedang meyakinkan manusia, atau Elohim? Atau, apakah aku berusaha menyenangkan manusia? Karena jika aku masih terus menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba HaMasyiah. Dan, aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang telah diberitakan oleh aku, hal itu bukanlah menurut manusia. Sebab aku bahkan tidak menerimanya dari manusia, juga tidak diajari, melainkan melalui penyingkapan Yeshua HaMasyiah. Oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih dalam agama Yahudi, bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya umat Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku, bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi-tradisi leluhurku. Namun pada saat Elohim berkenan Dia yang telah menghususkan aku dari kandungan ibuku dan yang telah memanggil melalui anugerahnya, untuk menyingkapkan putranya melalui aku, supaya aku dapat menginjilkan Dia di antara bangsa-bangsa, aku tidak serta-merta berunding dengan darah dan daging. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke tanah Arab, dan kembali lagi ke Damaskus. Kemudian, setelah 3 tahun, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan. Dan apa yang aku tuliskan kepadamu, lihatlah, bahwa di hadapan Elohim aku tidak berdusta. Selanjutnya aku datang ke wilayah-wilayah Syria dan Kilikia. Tetapi secara rupa, aku belumlah dikenali oleh kehilat-kehilat Yudea yang ada di dalam HaMasyiah. Dan mereka hanya mendengar, orang yang dulu menganiaya kita, sekarang memberitakan iman yang dulu berusaha dihancurkannya. Maka mereka memuliakan Elohim karena aku. Galatihim atau Galatia pasal 2 ayat 1-21. Kemudian setelah 14 tahun, aku naik lagi ke Yerusalem bersama Barnabas, sambil membawa Titus juga. Adapun aku naik sesuai dengan pewahyuan. Dan aku memaparkan kepada mereka Injil yang aku khotbahkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi secara khusus kepada mereka yang terpandang, supaya aku boleh berlari atau telah berlari tidak dengan sia-sia. Namun Titus, yang adalah orang Yunani yang bersama aku, juga tidak dipaksa untuk disunat. Dan berkenaan dengan saudara-saudara palsu yang menyelusup,
mereka itu yang telah menyusup untuk memata-matai kebebasan kita yang kita dapatkan dalam Hamasiah Yeshua agar mereka dapat memperhamba kita. Terhadap mereka, tidak untuk sesaat pun kami menyerah oleh penaklukan, supaya kebenaran Injil dapat berlangsung terus atasmu. Dan dari mereka yang dipandang sebagai sesuatu, apapun mereka itu sebelumnya, bagiku tidak suatu pun berbeda. Elohim menerima bukan penampilan manusia karena mereka yang terpandang tidak menambah suatu pun bagiku. Kecuali setelah melihat dari sudut pandang bahwa aku dipercayakan Injil bagi orang-orang tak bersunat seperti halnya Petrus bagi orang-orang bersunat. Sebab, dia yang telah bekerja di dalam Petrus untuk kerasulan bagi orang-orang bersunat, dia juga telah bekerja di dalam aku untuk bangsa-bangsa lain. Dan setelah mengetahui anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus dan Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru, memberikan jabat tangan kemitraan kepadaku dan kepada Barnabas, agar kami pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja, bahwa kami kiranya mengingat mereka yang miskin, yang aku pun telah berusaha untuk melakukan hal yang sama itu. Dan ketika Petrus datang ke Antiokhia, secara terbuka aku bertentangan dengannya karena dia kedapatan bersalah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Namun ketika mereka datang, ia undur dan memisahkan dirinya karena takut akan mereka dari kalangan bersunat itu. Dan orang-orang Yahudi selebihnya turut pula dalam kemunafikan dengannya, sehingga Barnabas pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Kita adalah orang-orang Yahudi secara alamiah dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Yang mengetahui bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan Torah melainkan melalui iman Yeshua Hamasiah. Dan kita telah beriman kepada Hamasiah Yeshua agar kita dapat dibenarkan karena iman Hamasiah dan bukan karena perbuatan-perbuatan Torah, sebab tidak satu pun daging akan dibenarkan karena perbuatan-perbuatan Torah. Namun jika sementara berusaha dibenarkan dalam Hamasiah, kita sendiri pun kedapatan sebagai orang-orang berdosa, apakah Hamasiah itu pelayan dosa? Tidaklah demikian. Sebab, jika aku membangun kembali hal-hal yang telah aku hancurkan, aku menempatkan diriku sendiri sebagai pelanggar hukum. Sebab melalui Torah aku telah mati bagi Torah, supaya aku dapat hidup bagi Elohim. Aku telah disalibkan bersama Hamasiah. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasiah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Aku tidak menolak anugerah Elohim, sebab, jika pembenaran itu melalui Torah, maka Hamasiah telah mati dengan sia-sia. Galatihim atau Galatia pasal 3 ayat 1-29. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyihir kamu sehingga tidak yakin pada kebenaran yang di depan matamu? Yeshua Hamasiah yang telah disalibkan telah digambarkan sebelumnya di antara kamu. Hanya ini aku ingin mempelajari dari kamu, kamu menerima roh karena perbuatan-perbuatan Torah atau karena pendengaran iman. Demikian bodohkah kamu, setelah memulai dalam roh, sekarang kamu mengakhiri dalam daging. Apakah kamu telah menderita begitu banyak dengan sia-sia kalaupun benar sia-sia? Selanjutnya, Dia yang menyalurkan sepenuhnya roh kepada kamu,
dan mengerjakan mukjizat-mukjizat di antara kamu, apakah itu karena perbuatan-perbuatan Torah atau karena pendengaran iman? Sebagaimana Abraham beriman kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka kamu mengetahui bahwa mereka, yang karena iman, merekalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci, yang telah melihat sebelumnya bahwa Elohim membenarkan bangsa-bangsa lain karena iman, telah memberitakan sebelumnya kepada Abraham bahwa segala bangsa akan diberkati di dalam engkau. Jadi, mereka yang karena iman, mereka diberkati bersama Abraham yang setia. Sebab, semua yang ada karena perbuatan-perbuatan Torah, mereka ada di bawah kutuk, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak bertekun dalam segala hal yang tertulis di dalam kitab Torah untuk melakukannya. Tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim, jelas, sebab orang benar akan hidup karena iman. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Hamasiah telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Supaya di dalam Hamasiah Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Saudara-saudara, aku berkata secara manusia, suatu perjanjian manusia sekalipun, setelah disepakati, tidak seorang pun menolak atau menambahi. Dan, janji-janji itu telah diturunkan kepada Abraham dan benihnya. Dia tidak berfirman, dan kepada benih-benih, seolah-olah atas banyak, padahal hanya atas satu, dan kepada benihmu, yang adalah Hamasiah. Dan aku mengatakan ini, Torah yang muncul 430 tahun kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Hamasiah hingga meniadakan janji itu. Sebab jika warisan itu karena Torah, ia bukan lagi karena janji. Tetapi kepada Abraham, Elohim telah memberi anugerah melalui janji. Lalu, mengapa Torah? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran ia telah ditambahkan dengan memberi perintah melalui para malaikat ke dalam tangan seorang pengantara, sampai datangnya benih yang atasnya dia telah berjanji. Dan pengantara itu bukanlah untuk satu pihak, sedangkan Elohim itu satu. Jadi, apakah Torah itu bertentangan dengan janji-janji Elohim? Tidaklah demikian, sebab jika Torah diberikan supaya dapat menghidupkan, maka nyata bahwa kebenaran itu ada karena Torah. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah dosa, supaya janji karena iman Yeshua Hamasiah dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Namun sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Dan setelah datangnya iman, kita tidak lagi berada di bawah pendidik. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yeshua. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yeshua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Galatiim atau Galatia pasal 4 ayat 1-31. Dan aku berkata, di sepanjang waktu selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun dia sepenuhnya adalah Tuan.
Tetapi dia berada di bawah para pengasuh dan para pelayan, sampai waktu yang sudah ditetapkan ayahnya. Demikian pula kita, ketika kita masih kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang diperhamba di bawah kaidah-kaidah dunia. Namun ketika penggenapan waktunya telah tiba, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita, yang dilahirkan di bawah Torah, agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Torah supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu, yang berseru, Aba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasyah. Namun pada waktu itu, sebelum benar-benar mengenal Elohim, kamu telah menghambakan diri kepada mereka yang pada hakikat bukan Elohim. Tetapi sekarang, setelah mengenal Elohim, dan terlebih lagi setelah dikenal oleh Elohim, bagaimana mungkin kamu berbalik kembali pada kaidah-kaidah yang lemah dan miskin, yang kepadanya kamu kembali ingin menghambakan diri lagi? Kamu memerhatikan dengan teliti hari-hari dan bulan-bulan dan musim-musim dan tahun-tahun. Aku mengkhawatirkan kamu, jangan-jangan aku telah berjerih lelah bagi kamu dengan sia-sia. Saudara-saudara, aku meminta kepadamu, jadilah seperti aku, sebab aku juga seperti kamu. Kamu sama sekali tidak berbuat salah kepadaku. Dan kamu sudah mengetahui, bahwa pada awalnya aku telah memberitakan Injil kepadamu karena kelemahan dagingku. Namun kamu tidak memandang rendah dan tidak meremehkan pencobaanku yang ada dalam dagingku, sebaliknya kamu sudah menerima aku seperti malaikat Elohim, seperti Hamasyah Yeshua. Lalu, bagaimanakah kebahagiaanmu itu? Sebab aku bersaksi kepadamu, bahwa jika mungkin, dengan mencungkil matamu kamu sudah memberikannya kepadaku. Dengan begitu, apakah aku telah menjadi musuh bagimu karena mengatakan kebenaran kepadamu? Mereka cemburu terhadap kamu tetapi tidak secara baik, mereka ingin memisahkan kamu agar kamu dapat cemburu terhadap mereka. Dan, dicemburui secara baik itu baik, asalkan senantiasa, bukan hanya ketika aku hadir bersama kamu. Anak-anakku, demi kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Hamasyah dibentuk di dalam kamu. Bahkan aku ingin hadir bersama kamu sekarang dan mengubah suaraku, karena aku ragu terhadap kamu. Katakanlah kepadaku, kamu yang ingin berada di bawah Torah, tidakkah kamu mendengarkan Torah? Sebab telah tertulis, bahwa Abraham memiliki 2 orang anak laki-laki, yang seorang dari wanita hamba dan yang seorang dari wanita merdeka. Tetapi memang, dia yang dari wanita hamba telah dilahirkan menurut daging, sedangkan dia yang dari wanita merdeka melalui janji. Inilah yang dikatakan kiasan, karena ini adalah 2 perjanjian, yang satu sesungguhnya dari Gunung Sinai yang melahirkan ke dalam perhambaan, yaitu Hagar. Karena Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang, dan dia menghambakan diri bersama anak-anaknya. Sedangkan Yerusalem yang ada di atas adalah wanita merdeka, dialah ibu kita semua. Sebab telah tertulis, bersukacitalah hai si mandul, yang tidak melahirkan. Bersorak dan berteriaklah engkau yang tidak mengalami sakit bersalin, karena anak-anak dari wanita yang ditinggalkan lebih banyak daripada anak-anak dari wanita yang mempunyai suami. Sedangkan kita, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kita adalah anak-anak janji. Namun, sebagaimana pada waktu itu ia yang dilahirkan menurut daging menganiaya dia yang menurut roh, demikian pula lah sekarang. Tetapi kitab suci mengatakan apa?
Usirlah wanita hamba itu dan anaknya, karena anak dari wanita hamba itu sekali-kali tidak akan menerima warisan bersama anak dari wanita merdeka. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Galatiim atau Galatia pasal 5 ayat 1-26. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasiah telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan keperhambaan. Lihatlah, aku, Paulus, berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat, Hamasiah sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasiah, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah, kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh Roh, karena iman, kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasiah Yeshua, bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik, siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu, bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman, siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu, apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya, janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan, sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun, jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah, agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu, perzinaan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan, orang-orang milik Hamasiah, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Galatiim atau Galatia pasal 6 ayat 1-18.
Hai saudara-saudara, bahkan jika seorang didapati dalam suatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut dalam roh kelemah lembutan, sambil memerhatikan dirimu sendiri supaya kamu jangan dicobai pula. Tanggunglah beban seorang akan yang lain, demikian pula, genapkanlah Torah Hamasiah. Sebab jika seseorang menganggap diri sebagai tokoh, padahal bukan apa-apa, dia menipu dirinya sendiri. Namun hendaklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan pada waktunya dia akan memperoleh kemegahan hanya bagi dirinya sendiri dan bukannya bagi orang lain. Karena setiap orang akan menanggung tanggungannya sendiri. Dan biarlah orang yang diajari firman berbagi dalam segala hal yang baik dengan orang yang mengajarinya. Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seseorang taburkan, itu juga akan dia tuai. Sebab ia yang menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan, tetapi dia yang menabur bagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri, jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Lihatlah, betapa besarnya huruf-huruf yang dengan tanganku sendiri telah aku tuliskan kepadamu. Seberapa banyak orang yang ingin menonjol secara daging, mereka memaksa kamu untuk disunat, hanya supaya mereka tidak dianiaya karena salib Hamasiah. Sebab yang disunat, mereka sendiri bahkan tidak memelihara Torah, sebaliknya mereka menginginkan kamu disunat supaya mereka dapat bermegah di dalam dagingmu. Namun bagiku, kiranya tidak pernah terjadi untuk bermegah, jika tidak di dalam salib Tuhan kita Yeshua Hamasiah, yang melaluinya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab di dalam Hamasiah Yeshua, baik bersunat maupun tidak bersunat, tidak berpengaruh apa-apa, kecuali sebagai ciptaan yang baru. Dan sebanyak orang yang akan berjalan dalam patokan ini, damai sejahtera dan rahmat ada atas mereka dan atas Israel milik Elohim. Selebihnya, biarlah tidak seorang pun memberikan kesusahan kepadaku, karena di dalam tubuhku aku membawa tanda-tanda milik Tuhan Yeshua. Anugerah Tuhan kita Yeshua Hamasiah beserta rohmu, hai saudara-saudara. Amin.